Iblis itu percaya 100% adanya Allah. Allah Tuhan satu-satunya, pencipta langit dan bumi dan seisinya. Iblis pun bertauhid, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ketika iblis itu dalam kondisi kesusahan, dia pun berdoa kepada Allah. Salah satunya doa yang diabadikan di Al-Quran adalah Anggirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah saya sampai hari kebangkitan. Dan Allah mengabulkan doanya. Tetapi iblis di dalam Al-Quran dia dikategorikan sebagai kafir. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena dia sombong. Para ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani percaya kepada Allah, percaya kepada surga dan neraka. Tapi di dalam Al-Quran mereka disebut kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan Nabi yang terakhir, tidak bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik, mereka menyembah gunung, menyembah batu, menyembah pohon, dan ada juga yang menyembah Allah tapi tetap masih melanjutkan sesembahan-sesembahan mereka, dan mereka di dalam Al-Quran juga disebut kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani dan juga orang musyrik, masuk neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ada juga sekelompok manusia, mereka beriman kepada Allah, mereka percaya kepada surga dan neraka, mereka juga bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat dan mereka juga mengeluarkan zakat, mereka juga berhaji. Tetapi Al-Quran tidak secara tegas menuduh orang-orang semacam ini sebagai orang yang beriman, dan juga tidak menuduh orang ini orang-orang yang kafir. Karena apa? Mereka ngakunya beriman, tapi perbuatannya tidak beriman. Mereka KTP-nya Islam, tapi benci terhadap syariat Islam. Juga tidak ditegaskan secara jelas bahwa mereka orang kafir, tapi ancamannya lebih berat daripada ancaman orang kafir. Mereka adalah orang-orang munafik. Innallaha jamil munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Jadi mereka pun masuk dalam neraka jahanam. Bukan sekedar jahanam. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bawah neraka, dasar neraka. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-cirinya ketika mereka sholatnya itu berdirinya ogah-ogahan, malas-malesan. Itu ciri-cirinya. Yura'unan nas, dia pengen diperhatikan manusia, ria, sholatnya ria, gak enak sama mertuanya, gak enak sama menantunya, gak enak sama tetangganya, ria. La yadhkuruna illa qalila. Meskipun dalam sholat mereka juga tidak ingat Allah, cuma sedikit saja. Yang mereka ingat adalah pekerjaannya, makanan, bisnisnya. Hanya sedikit saja mereka ingat Allah. Wa minhum man ahadallaha lain ataina min fadlihi lanasaddaqunna wa lanakunanna minas sholihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, berikrar kepada Allah, nanti kalau sawahku panen, saya akan sedekah. Nanti kalau bisnisku berhasil, saya akan sedekah. Nanti kalau proyek saya lancar dan dapat untung, saya akan sedekah. Agar kami, kata mereka, termasuk orang-orang yang soleh. Falamma atahu min fadlihi bahilu bihi. Tetapi ketika sudah dikasih rezeki, mereka bahil, pelit. Mereka ingkar. Ketika miskin berjanji kepada Allah, mau sedekah. Begitu dapat, tidak mau, bahil, sayang, lebih baik ditabungin.
La yunfikuna illa wahum karihun. Mereka itu tidak infak, tidak sedekah kecuali sedikit, dan itu pun dengan menyesal hatinya, enggan, tidak ikhlas. Sudah sedikit, menurut hitungan mereka sedikit, tapi itu pun nyesel. Itulah ciri-ciri orang munafik. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah ada di antara kita orang munafik yang sedang sholat Jumat? Insya Allah saya yakin 100% tidak ada. Tetapi sifat-sifat kemunafikan itu bisa jadi ada di hati kita, itu bisa jadi ada di hati saya, ada di bapak sekalian, semuanya ada sifat-sifat semacam itu. Maka kita harus perbaiki diri. Bagaimana caranya? Tadi dikatakan bahwa salah satu sifat munafik itu adalah kalau sholatnya itu ogah-ogahan, males-malesan, berdirinya males. Maka solusinya adalah kita sholat yang benar, kita laksanakan sholat yang benar, sholat yang semangat 5 waktu, karena itu yang diwajibkan. Dan pastikan bahwa sholat kita itu bukan sekedar menjalankan kewajiban, maka sholat kita haruslah seperti yang Allah perintahkan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholatmu, sholat yang kamu lakukan seharusnya mencegah kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Harusnya sholat yang kita lakukan harus mampu mencegah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adil, tidak zalim. Harusnya sholat yang kita lakukan bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah sholat yang sebenarnya. Harus ada empati. Itu artinya apa? Sholat kita haruslah yang bisa membuat kita ketika dalam kondisi sehari-hari melakukan kebaikan-kebaikan, memandang semua manusia, makhluk Allah lainnya pun dengan pandangan yang baik, dengan pandangan cinta. Itulah arti daripada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu membuat kita cinta kepada manusia dan cinta kepada makhluk semuanya. Kita tengok tetangga kita, apakah ada di antara mereka yang kelaparan? Harusnya sholat kita membuat hati kita itu mengerti dan segera bergerak bantu mereka. Ada yang sulit, bantu mereka dan sebagainya. Itulah sholat yang benar. Karena kalau sholat kita sekedar sholat kemudian tidak berefek kepada masyarakat, itu Allah kategorikan sebagai orang yang sholatnya lalai dan diancam dengan neraka well. Bahkan ini lebih parah lagi, Allah katakan orang-orang yang sholat, orang-orang yang haji, tapi hanya karena haji dan sholat untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan dirinya, Allah katakan di surat Al-Ma'un sebagai pendusta agama. Mereka itu bohong, Islamnya bohong, sumpahnya palsu. Oleh karena itu, mari kita jadikan sholat kita yang bisa berpengaruh pada hati kita untuk mencintai sesama. Ajak teman-teman kita sholat. Cinta itu bukan sampai mati, tapi cinta itu sampai ke surga. Maka ajak istri kita, anak kita, tetangga kita, semuanya yang kita kenal, ajak biar sampai ke surga. Itulah cinta sejati.